PAJ 2020. Hidup gak selalu. Nah, jadi inti PSP kali ini tuh gua pengen datengin tongkrongannya anak-anak Westwell. Kebetulan dia lagi syuting buat bikin podcast kalau nggak salah, yang bakal keluar kalau nggak salah mungkin minggu depan atau bulan depan gitu. Makanya nih kita langsung aja kita grebek, ikutin terus intip SP bolehan. Karena hari ini kita mau ngegerebek anak-anak, jadi karena kita mau ngegerebek anak-anak Westwell yang lagi bikin podcast, makanya naiknya dari sini, nggak dari depan. Tuh mereka lagi pada syuting gitu. Pokoknya keren deh, soalnya podcastnya juga gue lihat kapan lagi lu ngeliatin rapper bikin podcast. Ya pokoknya seru lah kayak gitulah, lu ikutin aja terus internet. Nah ini hobi gue sebenarnya dari dulu yang terpendam adalah boxing. Nah, lu tau lah jagonya gue ya kan. Karena kalau di sini Ki banyak mainan loh. PW banget, ah. Nggak ada yang ginian sini. Itu apa lagi? Coba kita tenang Ki. Itu apa? Tenang Ki, tenang Ki. Tenang Ki. Anjing licin gue. Ah, lemah lu, gue pikir kuat lu. Ternyata masih berasa ya, gue kira udah berasa. Tapi Iya, kita kapan nih punya tongkrongan kayak gini? Nanti rencananya inti PSP bakal beli tanah yang gede, ada skateparknya, ada tempatnya kayak gini-gini juga buat nongkrong. Pokoknya makanya lu doain terus, sama jangan lupa lu subscribe, terus lu nyalain lonceng biar lu pada tahu apa yang ada yang baru di inti PSP. Biar gue cepet beli tanah buat community space ya kan. Ini jangan nunggu gue kan. Nah, gue sekarang lagi di base campnya anak-anak Westwell nih. Dia lagi bikin podcast gitu. Nanti bakal tayang kalau nggak salah bulan depan. Kalau nggak salah. Pokoknya kali ini gue pengen liatin anak-anak Westwell nongkrong, bikin podcast. Pokoknya seru deh. Makanya lu ikutin terus intip SP. Ya kan? Ini kejadian nih. Kalau nggak salah namanya ngewel. Ngewel, nyebutnya yang bener loh, jangan sampai salah. Ngewew, ngewew. Ini kan biasa kita kalau ngomongin rambut, potong rambut sama rambut. Lagi. Emang tadi kita doa. Dikit lagi. Nih, si Arfan Mr. Nobody jadi kameramen. So ngerti. Hah? Lu jadi kameramen so. Ya bang, gimana? Lu mau manggung aja udah nyanyi. Nah, akhirnya gue ketemu nih sama Bang Upi, Tuan 13. Hey. Gokil, Bang. Ini anak-anak bikin podcast nih emang ide sendiri apa gimana sih? Emang sebenarnya niatnya udah lama sih, niatnya udah lama mau bikin konten seperti ini, tapi memang kendalanya kan kemarin-kemarin kita banyak kerjanya kan di lapangan nih. Oh iya, jarang di kantor. Nah kebetulan emang sekarang lagi banyak fase lenggangnya, direalisasikan lah konten-konten yang sebelumnya terhambat gitu. Tapi hal baru juga ya yang kalau gue lihat, maksud gue rapper bikin podcast tapi hostnya juga masih sama gitu genrenya. Biasanya kan orang kayak emang hostnya emang bukan rapper atau apa. Kali ini kayak anak-anak bikin gitu versinya sendiri. Tapi yang menarik justru yang kita bahas di sini di luar genre musik kita sih. Kita mau coba bahasnya sesuatu topik yang sangat general gitu. Jadi kita nggak bahas bener-bener yang scene, yang culture banget, enggak. Tapi yang kita undang orang-orangnya memang yang ada di sini tuh gitu. Tapi keren sih. Amin. Gue bingung tuh. Takutnya orang-orang suka salah nyebut. Kan namanya ngewel. Itu agak-agak ambigu tuh kadang-kadang tuh kalau salah sebut. Bener. Makanya mesti kasih spasi ngewel gitu. Jangan ngewel. Bahaya tuh Pak kalau kepleset. Iya, kalau kepleset tuh enak-enak ini. Tapi ini bakal rutin ya, nggak cuman kayak program ya udahlah daripada kosong kita isi dulu. Enggak sih, emang gue sama teman-teman udah niat bahwa ini kalau bisa memang terus berjalan gitu, biar jadi wadah baru juga, kita nggak cuma ngerjain musik. Tapi nanti rencananya bakal bisa diisi sponsor gak sih? Pastilah.
butuh. Ini sponsor coba jangan cuman gua aja. Silahkan hubungi nomor di bawah ini. Coba support juga nih teman-teman gua nih, anak-anak Westwell. Tapi keren loh, maksud gua kreatif. Harus, cuman men. kayak panggungan segala macam. Lu kasih edukasi sekarang. Ya kalau menurut gua kalau kita cuma ngidupin musiknya kan kayak bukan kurang adil, tapi kayaknya kurang bisa hidup. Jadi gua sama teman-teman mau coba hidupin. Selain musik ada apa sih ekosistem yang lainnya pengen gua coba hidupin biar kita juga bisa lebih bergurita gitu kan. Ya, gua ada yang gua pengen banget ada lagi tuh Westwell Class ya. Westwell Class ya. Oh itu keren banget tuh. Amin. Lu bakal ada lagi ya? Mudah-mudahan di 2020 ini sejalan lagi. Mudah-mudahan. Iya. Akhir tahun kita akan bebas bikin. kan? Maksudnya orang bisa ikutan. Bisa. Tapi kemarin kita ngasih ada biaya registrasi yang mana itu cuma formalitas sih. Kemarin kita kasih biaya 100.000, tapi buat seberapa bulan dapat baju, dapat lagu, dapat modul. Ini 100.000-nya cuma buat kayak syarat aja. Itu mah bukan registrasi, gila 100.000 dapat Enggak, baju. gue cuma pengen teman-teman menghargai bahwa ilmu tuh nggak apa ya, bukan satu hal yang bisa dilupakan gitu aja. Jadi gue pengen teman-teman punya effort, lu kuat 100.000 tapi lu dapat sesuatu balik gitu. Tapi tuh keren banget tuh, gua aja di Amin, skate men. kalau misalkan bisa bikin, gue pengen banget tuh. Wah, bikin kayak gimana kalau kedepannya ada basket? Weh, boleh, Wah, boleh canggih. Soalnya gue ngeliatnya kayak sekarang orang-orang tuh terlalu sibuk sama dunianya sendiri. Jadi lu gede dari scene lu, begitu lu semakin gede lu lupa sama scene lu. Akhirnya lu cuman panenin doang, wah gue nama gue udah gede, ya udah gue aja. Padahal tuh lu harusnya lihat juga ke bawah, gila gue dulu dari bawah ya. Harusnya banyak orang yang di bawah bisa kayak gue. Pas gue liat Westwell Class tuh, anjir ya. Gila ini membuka, untungnya gue bukan rapper. Kalau gue rapper gue langsung yang, gue harus gimana caranya 100.000 mau murah, gope gue bayar gitu. Karena maksud gue, kalau udah ngomongin passion gue segila itu ini gue harus banget nih, gimana caranya deh gue ini sama teman-teman lebih kayak bayar utang ya, balas budi. Maksudnya kan lu juga waktu belajar skate kan nggak tahu mau kemana ya pak ya, belajarnya masih apa. Gue juga waktu belajar rap bingung mau kemana masih apa. Nah ini lebih kayak bayar utang gue sama teman-teman, giving back gue ke sesuatu yang memang sangat gue cintai, itu hip hop. Jadi gue pengen kasih kesempatan teman-teman yang mau belajar biar gak ngalamin hal yang gue alamin, belajarnya susah, nggak punya temen. Nah gue kasih wadahnya nih sekarang nih. Nah yang kemarin lo lulus masuk ke Westwell? Enggak, jadi gue cuma memang kasih mereka modal gini loh, buat coba jalan di industri itu tahapnya gini, coba cara nge-rap tuh gini, kalau udah punya lagu diapain sih gini. Tapi jadinya yang paling gue senang adalah semua orang yang lulus di kelas kemarin sampai sekarang masih nge-rap terus berkarya. Wah gue ngomongin aja merinding tuh, saking gue seneng deh, karena mereka kayak buah-buah yang kita udah coba tanam dan ternyata mereka sekarang bisa fight sendiri tuh, bangga banget gue ngeliatnya. Anjir. Keren kan? Gue baru selama ini gue cuma denger kayak gogon aja gitu kan, gue pas lo yang ceritain gini kayak anjing sih. Misalnya seorang Fiji bisa sampai di tahap seperti ini, tapi skate-nya mati, percuma dong. Iya. Ya kan? Nggak ada yang Fiji. Ya, maksud gue kalau misalnya yang kita hidupin adalah ekosistemnya, orang-orang dalamnya akan ada terus, man. Gue tuh pengen banget ya, kalau gue pribadi tuh belum ketemu jalannya waktu itu ya, kayak gue pengen nanti kalau gue udah nggak bisa berkarir di skateboard, gue tuh bisa jadi history gitu loh. Nah salah satunya kayak gue pikir anjir bikin Westwell Class tuh gokil sih. Gue kayak seneng aja gitu orang itu yang, maksud gue yakin tuh rapper yang sekarang jadi rapper dan masih nge-rap, gue yakin kayak kalau dia naik nama gimana, gila gue kalau nggak karena Bang Upi, gue yakin terlepas lu nggak minta juga, tapi kayak itu pasti kayak gitu tuh. Amin. Gara-gara ikutan kelas gitu, sekarang gue bisa kayak sekarang gitu. Amin. Even nanti lu pun udah nggak ada, karena kan kita nggak tahu ya umur kita sepanjang apa. Udah nggak ada, kayak abadi aja gitu. Men. Legacy ya? Legacy itu kayak anjir sih. Oh gue harus tuh kita bikin tuh harus, men. kelas tuh. Mau gue ngajarin gitu. Sikat. Apalagi gue yang belum tahu nih, gue nanti mau jalan lagi akar jeruji. Jadi kalau lu nggak nyoba, menurut gue sayang. Kita belum bisa ketemu lagi. Gue sangat bersyukur bisa ada di sini. Gue sangat bersyukur bisa berbagi apa yang gue tahu. Tapi kalau kita sama-sama nggak manfaatin kesempatan ini, pertemuan kita nggak bakal jadi apa-apa. Jadi peduli setan, lu bisa nulis apa kagak, tulis sekarang pokoknya. Jangan lupa senang-senang nulisnya pokoknya. Menurut gue ini satu movement yang baru, yang jarang banget didatengin ke tempat kayak gini. Dan gue lihat juga tadi ada beberapa anak yang potensial juga, mainnya juga lumayan bagus. Cuman karena dia melakukan kesalahan yang menurut gue emang dia harus bertanggung jawabin, gue rasa itu cukup buat dia untuk jadi lebih baik sih. Nah harapan gue ke depannya, mudah-mudahan acara kayak gini bisa ada di tempat-tempat lain juga, nggak cuma di Tangerang ini, tapi bisa ada di kota-kota lain juga, biar anak-anak lebih semangat lagi
jadi dia nggak ngerasa jadi menyendiri gitu. Kalau gue lihat kayaknya anak-anak ini bukan anak-anak yang terasingkan juga. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung lebih bagus lagi next. Oh yoi. Karjuri itu gue bakal jalan lagi ya. Kalau nggak salah nggak cuma di Jakarta. Kita bakal roadshow ke beberapa kota katanya. Beberapa kota. Menarik sih. Nah kalau waktu kemarin kan kebagiannya cuma di Tangerang. Ini bakal dapat kota-kota yang lain. Wah, gue excited sih. Nah gue tuh pengen ya sebenarnya buat anak-anak yang di daerah, atau lu nggak usah ngebedain karena mungkin lu enak gitu, lu punya nama, atau Bang Upi enak punya nama, lu nggak usah kayak gitu men. Kalau lu misalkan mau influence orang, lu influence aja gitu. Jangan terbatas karena gue bukan siapa-siapa, enggak men. Karena yang menurut gue ya, Akar Jeruji itu butuh banyak orang kayak kita lagi, yang bisa ngebantuin gitu, ngasih harapan ke mereka. Gue ngeliat sih kayak kemarin tuh acara itu ya, event kita capek Bang Upi ya, tapi kayak gue ada lu berkontribusi gitu. Dan begitu ngeliat ekspresi mereka menikmati atau seneng banget sama apa yang kita kasih tuh kayak akhirnya hidup gue berguna, tau gak lo? Gila. Ada perasaan kayak gitu anjir. Makanya lu jangan pernah mikirnya cuma uang. Men, bener sih kita butuh uang, tapi nggak selalu hidup ini selalu tentang uang. Yes. Kayak capek aja. Haji 2020. Hidup gak selalu tentang uang di sini nih. Soalnya kayak semua dikit-dikit nggak duitnya, gila lu. Sedangkan gue Bang Upi ya, gue selalu nanamin diri gue gini, gue pengen dapet duit, gimana caranya? Ya ibarat gue petani, gue nanam dulu. Amin. Gue kayak gitu tuh. Jadi apapun gue ya datang ke sponsor, bisa tanya deh ke sponsor gue kalau nanti lu kenal gitu. Gue ke sponsor tuh gue nggak langsung kayak gue keren, gue jago, lu support gue, enggak. Gue bikin something, gue pengen banget nih baju ini misalnya, gue bikin something dengan baju itu, gue bikin karya apa, gue bikin, gue naikin di sosial media gue atau nggak gue kasih ke dia, baru tuh dia notice tuh, keren. Nggak yang kayak semata-mata kayak lu support dulu dong baru gue pakai, nggak gitu. Karena gue selalu mikirnya motif gue itu, motivasi hidup gue kayak lu tanam dulu men, kalau lu pengen panen, nggak bisa lu dikit-dikit panen aja. Dalam biji baru tahu gue. Amin. Enggak Bang Upi, karena gue ngeliat di lu kayak Bang Upi nih dari dulu nih, dari awal gue kenal Bang Upi kagak pernah tuh gue banyak lah kenal beberapa rapper, dan gue tuh kenal rapper itu bukan kayak gue kenalan langsung, enggak, pasti gue nanya ke teman gue gue minta kenalan dong sama dia. Kalau ibarat gue dulu mau gaya masih kayak gini Bang Upi, followers gue lebih banyak dari dia, masa gue yang ibaratnya gitu loh, gue terkenal kayak di skate, masa bullshit, tapi enggak, gue selalu ngerasa kayak gue pengen banget kenal sama dia orang, terlepas gue siapa gitu. Ya gue kenalan sama lu waktu itu juga, terus gue masih ngeliat lu udah Bang Upi tuh dulu kecil banget. Bang Upi kan kecil emang. Manggung di Jogja, gue lihat waktu itu nyanyiin On My Mind, itu gue sampai joget tuh. Pertama kali gue denger lagu yang maksud gue nge-rap tapi kena di gue gitu. Maksudnya kan biasanya emang lu freestyle battle-nya atau enggak lu yang rap kan terkenal nggak di gitu-gitu lebih gampang tuh kehidupan lu bacotin gitu. Pas lu nyanyiin gitu, gue kayak ini siapa yang nyanyi gue waktu itu merabin tuh, Ben orangnya mana, gue bilang kayak karena rame banget tuh di kafe itu, rame banget berdiri kan, lu di tengah gitu, itu tuh ada itu Tuan 13 kemana, gue bilang oh itu Tuan 13, langsung lu kayak kenalin ya gue dari barat, Tuan 13 segala macam, gue langsung gue keren loh, maksudnya memperkenalkan dirinya keren gitu. Akhirnya gue seneng tuh pas pertama ketemu itu, terus gue langsung kepikiran saat itu juga ya, nggak tahu kenapa kayak gue pengen banget nih hip hop ini gede. Waktu itu tuh Bang Upi langsung setiap event gue mulai yang kayak main dong Romer, main dong, gue nggak tahu tapi duitnya gimana. Lu mau gak panggungan, gue bisa cariin panggungan. Akhirnya banyak banget gue waktu awal-awal tuh kayak lu manggung di skateboarding day lah, ada event lagi apa lu manggung di situ. Kalau sekarang mah gue ngeliat Bang Upi susah, Bang Upi di panggung. Biasanya gue kalau ada di belakang panggung. Gue masih orang brengsek yang sama kok, pada tengahnya Pak. Kalau dulu gue kecilnya masih sama kok, gak gede-gede. Ya enaknya sekarang Bang Upi jadi tinggian gue. Jadi kalau ngeliat dia gue soalnya gini jalan sekarang nih. Kalau dulu gue kayak mana. Buat gue tuh scene gue sama musik itu deket banget. Betul. Sama b-boy, sama graffiti, dan gue pengen banget sebenarnya kayak orang nggak pernah lupa sama scene. Jujur ya, gue bukan yang ngomongin soal duit atau gimana, tapi kayak kita harus tahu scene itu nggak sebanyak itu duitnya, kecuali ada brand punya duit. Kadang scene bikin something nih, begitu orang-orang besar ini ngerasa dirinya besar, dia nggak mau turun ke scene. Wah, ada duitnya gak? Udah tahu sih nggak punya duit ya kan, Bang main dong. Kayak gue nih, Bang demo Bang di sini, tapi kita nggak ada duit ya. Gue pasti Bang Upi jalan, gue cuma bisa kasih transport, gue jalan. Karena buat gue kayak, gue tahu rasanya di sini tuh gimana, pengen ketemu idola gue tapi nggak bisa gitu kan.
Nah yang gue lihat di lu kemarin tuh kayak gila Bang Upi masih mau lu turun-turun kayak gini masih mau lu. Karena menurut gue kita semua, lu, skate, hip hop atau apapun itu yang punya scene sendiri, menurut gue kita awal bergeraknya juga bukan gara-gara aku mau main skate karena bisa kaya, nggak ada Pak. Nggak ada. Aku mau nge-rap karena biar bisa kaya, nggak ada rapper Indonesia yang kaya banget itu, nggak ada. Karena emang pasti gue yakin triggernya semuanya hati, man. Iya dong. Ya kan? Terus kenapa kita mesti ngelupain alasan utama kita untuk terjun ke sini gitu? Ya kan? Iya. Udah terjun gara-gara hati, terus tengah-tengah jalan lu cari duit ya sama aja bohong. Tapi kalau emang itu duitnya datang, itu komplimen. Iya. Tapi jangan cuma kejar itu, jangan lupain hatinya, men. Sini nanti ya mati kalau banyakan orang kayak gitu, men. Bukan karena gue dibalik gue ngefans sama lu akhirnya gitu ya. Amin. Tapi buat gue tuh kayak gue selalu dapat pelajaran banget dari lagu-lagu lu. Terus lu ngangkat movement soal kemarin Harimau Sumatera dan lain-lain. Pokoknya gue pantauin terus tuh, gue lumayan rada mantau lah anak-anak rap yang maksud gue masih relate banget. Kayaknya kalau misalkan dia bikin something orang tahu gitu. Ya gue liatin anak-anak dan salah satunya ya lu, gue lihat kayak anjing keren ya. Lu bikin karya tapi nggak cuman karya, udahlah bikin karya aja yang penting ada, nggak matang-matang amat nggak apa-apa. Toh gue juga punya masa, tapi lu kayak lu bikin storyline itu. Harimau Sumatera lu masukin lagi kalau nggak salah kemarin ke WWF ya. WWF juga lu undang, terus kayak dapet gitu loh, kayak kalau dibikin cerita tuh kayak keren kan. Amin. Gak cuman orang, gue sering banget ngeliat orang kayak boom, udah kayak udah nungguin duit. Ini enggak kayak boom kayak anjir digoreng terus gue bilang. Gokil sih. Amin. Thank you, Pak. Senang gue bisa kenal sama Westwell. Amin. Kedepannya Bang Pi mau bikin apa? Ada yang pengen dikejar gak? Cita-cita? Wah, pengen, men. Cita-cita gue pengen banget tuh dari Sabang sampai Merauke, men, hip hop. Belum pernah ada kejadian soalnya dalam sejarah belum ada hip hop, belum ada, men. Ya udah tur paling Jawa, Sumatera gitu kan. Tapi belum pernah ada yang emang kayak bisa dari Sabang sampai Merauke gitu tur, atau bikin sekolah hip hop yang memang established gitu. Pengen banget bikin Coba sekolah Pak Vicky dengerin Pak Vicky nih. Temen aku nih, Tuan 13 kemarin kan udah masuk The Rider apa The Trip ya? ya kan nih Pak Vicky, tolonglah. Dari Sabang sampai Merauke mau kecil harusnya. Kecil lah, bisa. Tapi impact-nya luar biasa. Ini pasti Pak Vicky nonton nih. Soalnya Pak Vicky tuh ngecekin mulu Instagram gua, YouTube gua dia ngecek. Kalau disebutin brandnya Pak Vicky bayar. Makanya saya cuma ngekluin doang nih. Kemarin kan The Trip apa The Rider sih? The Trip kan? Ya, The Trip bisa ya. Kalau cuma Sabang sama Merauke masih kecil lah. Bisa lah ngeluarin. Belum ada. Mudah-mudahan tuh. Apalagi kalau bikinnya bareng skate, wah pecah. Rusak. Tapi Bang Upi kan skena hip hop itu kan dari Amerika kan? Doi. Lu pengen gak sih kayak langsung datang ke asalnya hip hop gitu? Iya Pak, naik haji itu, men. Kalah sama Dom-Dom ya? Dom-Dom udah. Gue sih pokoknya tujuan gue satu tuh ke Amerika, ke New York, ngeliatin lapangan basket, agak nangis sebentar, baca baru hore-hore tuh. Tuh naik hajinya gue. Tolong Mbak Mira kali ini. Jadi semua gue tolong Mbak Mira ini cita-citanya kasih coba give your wings ke ini nih. Wah, biar bisa ngelihat ya, biar bisa. Menurut gue amin. kayak paling mahal itu selain duit adalah experience kan. Setuju, men. Dan gue senang kayak orang-orang yang dapat kesempatan untuk experience-nya terus bisa ceritain lagi experience-nya. Itu keren tuh. Gue denger si Dom cerita di Amerika ini, kayak gue yang ngebayangin gimana kalau gue di sana. Dan dia begitu dia pulang dari Amerika, habis itu sama gue Sumatera. Jadi sebulan gue dengerin dia tentang Amerika mulu, sampai gue berisik lu, gue bilang gitu, men. Saking kesel ya gue. Tapi mudah-mudahan sampai. Amin. Oke, thank you banget nih. Sama-sama, men. Udah banyak ngobrol banyak. Pokoknya lu ikutin aja terus Ngintip SP. Mudah-mudahan yang tadi kita obrolin bisa memotivasi lu untuk lebih maju. See you guys. Respect. Nah, itu tadi tuh anak-anak Westwell. Jangan lupa lu tonton podcastnya, namanya Ngewell bareng Westwell. Kayak gitu ya. Ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama Tuan 13. Pokoknya mudah-mudahan Ngintip SP kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Pokoknya enjoy terus, ikutin Ngintip SP, bolehan lo.